Kesehatan kami di Bengkalis adalah salah satu kabupaten yang memberikan gratis untuk masyarakatnya berobat hanya dengan membawa KTP. Bantuan keuangan khusus 1 miliar itu adalah keinginan kita bersama bagaimana desa cepat maju, desa cepat meloncat untuk berbagai hal kegiatan. Apa saja itu yang sekarang katakan lagi nih, kan ada banyak desa, apakah memang disamakan programnya atau dilihat masing-masing tipikal desa itu sehingga bantuan yang diberikan lebih ke tepat sasaran karena melihat tipikal desanya. Betul. Ketika misalnya tipikal desa itu pertanian kan tidak cocok juga diberikan bantuan jenis lain ke mereka. Tentu, wah kami kok bukan orang pertanian kok diserah. Kira-kira Jadi gitu. Bang GP ada kearifan lokal yang mesti kita jaga. Maka program itu tentu tidak seragam NC, gitu ya. Tapi disesuaikan dengan kearifan lokal dan potensi desa itu masing-masing. Misal, kalau Jangkang, potensinya adalah BUMDesnya sangat maju. BUMDesnya terkait dengan pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Bukan pada persoalan dia perdagangannya misalnya. Diolah demikian rupa. Wonosari mungkin ada hal yang khusus di sana. Kemudian di Kuala Alam, karena di sana ada potensi nenasnya, potensi lomeknya, maka yang digenjot di situnya. Namun demikian, karena dana itu adalah dana bantuan keuangan khusus yang tidak dimiliki mungkin oleh kabupaten daerah lain, itu juga untuk mempercepat gerak pembangunan di desa. Misalnya, hanya untuk membangun kepentingan publik yang sebetulnya hanya butuh duit 50 juta, 100 juta, boleh dari demikian. Daripada nanti kita menunggu EPD dari Perkim atau PUPR, harus menunggu anggaran lagi, kemudian ketok palu lagi. Nah, inilah akhirnya loncat. Begitu juga akhirnya kegiatan remaja dan pemuda, UKM, apakah itu seni, apakah itu budaya, apakah itu olahraga, MTI, semuanya sekarang bergeliat. Hampir setiap desa terus ada kegiatan. Berarti ingin mempercepat desa itu tumbuh secara ekonomi. Iya, betul. Dengan dana yang cukup besar ini, bagaimana Mas memastikan, katakanlah secara undang-undang ini, tugas wakil bupati itu kan mengawasi seluruh program pemerintah daerah yang menjadi wilayah dia, bawahan dia kan gitu. Nah ini undang-undang yang ngomong. Nah bagaimana Mas memastikan dana ini betul-betul terserap, betul-betul tepat sasaran? Ya kan tidak mungkin ada dana ADD, ada dana ini, tambah lagi 1M untuk itu. Ini apakah tidak tumpang tindih atau gimana cara Mas mengawasinya sebagai seorang wakil bupati yang secara undang-undang memang ditugasi untuk mengawasi program pemerintah. Justru itu karena ada bantuan keuangan dari pemerintah pusat itulah, maka kami ngadopsi sebetulnya, bahkan kami berinisiasi untuk menambah kekuatan itu. Apa yang diberikan oleh Presiden Jokowi itu sudah ada juknisnya. Nah, apa yang kami berikan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis itu kami juga sudah kasih rambu-rambu dan senjatanya, supaya nanti ada duit malah jadi persoalan. Justru ada duit, maju desanya, kompak warganya, jangan malah berkecai. Nah, kami ada aturan juklak yang sudah kita susun, tentu melalui dinas terkait, dinas pemerintah desa terutama, itu sudah memberi rambu-rambunya bagaimana menggunakan bantuan keuangan khusus yang 1 miliar itu. Pengawasan terus juga kita melekat agar semuanya berjalan sesuai. Kemana perginya? Apanya ke siapa saja diberikan? 1M itu apa saja sekarang bentuk kasarnya? Bentuk kasarnya selain infrastruktur, juga untuk bantuan-bantuan menunjang usaha kecil, juga untuk usaha-usaha remaja. Bukan usaha remaja ya, kegiatan-kegiatan remaja. Juga keagamaan, maka di satu desa itu, melalui dana bermasa itu, kita angkat juga 1 dai setiap desa, dan diambilkan dari honornya itu dari dana itu. Maka di Bengkalis itu setiap desa juga sudah ada yang menjaga secara ruhani, secara agamanya, nggak perlu lagi mencari-cari. Nah, itulah keseimbangan
antara jasmaniah dan rohaniah yang ada di Kabupaten Bengkalis. Alhamdulillah keberkahan itu akhirnya sudah mulai terwujud meskipun kami berjalan baru 2 menuju 3 tahun ini. Oke, Mas. Saya belum melihat seorang wakil bupati tadi cerita dengan bantuan yang cukup besar untuk desa. Ada ADD, ada ini, ada dari pemerintah Kabupaten Bengkalis yang cukup besar. Itu gimana Mas melihat misalnya katakanlah membangun rumah tahfiz, menjadikan anak-anak Melayu tadi, ya kan gitu Pak Ketua LAM, anak-anak Melayu tadi dia menjadi kori ternama. Itu gimana caranya Mas dengan itu kan di desa tuh banyak anak-anak yang potensial, yang kalau memang digiring dari secara benar, uang ini dimanfaatkan secara benar, ada desa-desa unggul. Dan ini ketika desa-desa unggul ini muncul dengan bantuan yang cukup besar, dan ini bisa ditiru oleh desa-desa lain sebenarnya. Kan itu ada contoh. Nah, jangan nanti itu memang. Nah, jangan nanti ketika diberikan nggak ada yang unggul desa ini. Tentu ada yang unggul. Artinya program itu oke, kami izin Pak Bupati, Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, kami pingin desa kami memang khusus untuk mencetak tahfiz-tahfiz terkemuka. Ya. Nah, biaya itu kami gunakan itu. Kira-kira gimana itu, Mas? Ya, salah satunya di MTQ yang barusan kita laksanakan di tingkat desa. Akhirnya setiap desa juga mengadakan itu, maka munculnya generasi-generasi anak-anak kita, generasi kita yang memang mendalami Al-Quran itu. Satu sisi kita juga akhirnya terbukti juga bagaimanapun kita meraih nomor 1 itu karena juga giat dari ada olahraga yang tersupport di situ. Begitu juga UKM yang juga sampai ke tingkat nasional itu juga diantaranya dari situ. Begitu juga kegiatan pendidikan, bahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu tambahan. Apakah ia karena talentanya menyanyi, kan sampai ke tingkat nasional dari Bengkalis semuanya. Nah, itulah diantaranya mendorong lagi dan mendorong lagi. Dan bukti-bukti ini berarti memperkuat bahwasanya program visi misi KBS Kasmarni Bagus Santoso itu bermasa itu memang disambut dengan gegap gempita dan hasilnya memang nyata. Udah mulai kelihatan ya? Sangat kelihatan. Maka kalau Bang YP balik ke Bengkalis, silahkan ke desa itu. Apapun kegiatan dari remaja, pemuda, ibu-ibu, orang tua semuanya sudah ada. Tidak perlu ngeluh lagi ya? Tidak ada ngeluh lagi ya. Ini bagaimana Pak Ketua LAM melihat bantuan ini? LAM-LAM yang di tingkat kecamatan tentu mereka juga pingin punya peran terhadap dana tadi. Ini gimana menurut Ketua LAM? Oh, kami ini perlu juga diperhitungkan LAM misalnya mencari anak-anak Melayu, jati Melayu asli dari desa itu, pingin tampil sebagai apa? Apakah mereka pingin menjadi tahfiz, mereka pingin menjadi penyanyi yang kata Pak Bagus tadi, Mas Bagus tadi, pingin menjadi penyanyi atau pingin menjadi politikus atau menjadi apa? Nih peran LAM-nya juga. Itu gimana Pak Ketua LAM Bengkalis mengkoordinasikannya dengan baik dengan ketua-ketua LAM yang ada di tingkat kecamatan ini, Pak Sopian ini. Nah, ini gimana ceritanya? Sebetulnya untuk menciptakan kader-kader terbaik itu memang sudah ada upaya dari pemerintah Kabupaten Bengkalis lah. Ya. Misalnya di segi olahraga misalnya kan, di segi seni budaya dan budayanya kan. Jadi kita dana-dana kalau kami mengamati dari lembaga adat itu memang dana-dana yang dikucurkan ke desa itu memang sudah tepat sasaran. Cuma ada kekhawatiran kita terhadap dana yang besar itu. Karena lama-lama ini kan desa itu tak pernah menerima dana yang sifatnya punyanya miliaran itu. Jadi kita mengharapkan. Apalagi sekarang banyak kasus ya? Ya banyak kasus, ada yang masuk penjara kepada desa kita. Tadi mungkin ada kelemahan-kelemahan administrasi sehingga itu terjadi. Mungkin satu upaya pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan bimbingan teknis secara itu dia pengelolaan keuangan desa kan? Ya. Berarti makanya saya tanya tadi sama Mas Bagus sampai seberapa jauh nih memberikan bantuan dari sisi pengelolaan keuangan, tertib administrasi keuangan. Ini kan masalah SPJ, Bang En ya. Jadi dana yang dikucurkan 1 miliar itu juga itu ada persentasenya untuk desa mengembangkan adat dan istiadat budaya di desa itu. Ada ya? Ada. Wah, alhamdulillah. Persen itu diperuntukkan kepada
lembaga adat desa. Berarti ada ya. Nah, Kalau alhamdulillah. lembaga adat kecamatan itu dari kabupaten yang membiayai ini. Itu Jadi dia. rasa saya kebersamaan itu, kekompakan itu secara administrasi, secara pemerintahan, ya kan itu rasa saya sudah cukup bagus. Oke, terima kasih nih Pak Ketua Alam. Artinya ini masukan juga Pak sama Pak Wakil bahwa sejauh ini apa namanya tertib administrasi dengan banyaknya kejadian-kejadian kita lihat kepala desa ini kan persoalan mereka yang secara keuangan, tertib administrasi keuangan ini kan di pelaporan SPJ-nya ini kan masih kurang. Nah ini kan perlu juga bantuan dari Pak Wakil sebagai pengawas, bagaimana caranya mereka dengan mengelola sekian banyak uang itu sehingga jangan terjerat mereka dengan kasus-kasus hukum yang selama ini kita ketahui dan setelah banyak menelan korban. Ini yang kita khawatirkan. Karena kata Ketua Alam tadi, mereka menerima jumlah uang yang semakin lama semakin besar, tapi nanti di tingkat pertanggungjawabannya jadi berat. Nah ini juga mesti Pak Wakil lebih kencang lihat ke sana, membantu mereka di tertib administrasinya. Terakhir timbul pertanyaan nih Pak Bagus, ini orang nyebrang ke Bengkalis. Mereka pernah ngomong ke saya juga pernah lama di Bengkalis. Pak, Bengkalis ini kadang-kadang kita nih muak kadang ke Bengkalis. Muaknya bukan apa-apa. Muak nih penyeberangan nih lah Pak kata. Kadang-kadang lama betul sampai 3 jam 4 jam. Tak ada upaya pemerintah Pak memperbaiki ini. Nah kan gitu. Ini pertanyaan yang selalu muncul di tengah-tengah masyarakat bahwa kok lama kali. Kita kadang nunggu 3-4 jam Pak. Kalau kita lah berangkat dari sini Bukit Tinggi dah sampai kita Pak Bukit Tinggi. Kira-kira itu. Nih gimana upaya pemerintah kabupaten menyelesaikan persoalan ini dari tahun ke tahun itu saja pertanyaan yang muncul. Tapi belum pernah diselesaikan dengan baik. Itu kata masyarakat, bukan kata saya. Saya cuma menyerap aja kata masyarakat. Mudah-mudahan ya kan ada perbaikan-perbaikan ke depan. Kadang-kadang kita nunggunya nih Mas sampai 3 jam 4 jam. Apalagi kalau nanti udah liburan nih Mas Bagus. Wah lebih lama lagi kita nunggunya. Jam 9. Nah jam 9 kita itu. Nah kira-kira dalam waktu. Baik, terima kasih. Pertama tentang banyaknya duit, saya kira tidak ada persoalan selagi kita lurus melakukan dan melaksanakan sesuai dengan juknis. Dan belum ada sampai sekarang 2 tahun terakhir kita melaksanakan dana bermasa. Kalaupun di Bengkalis ada kasus biasanya karena kepala desa terkait dengan tanah. Kalau dana bermasa insya Allah kami bersama Forkopimda mengawasi itu. Terkait dengan orang mengeluh tentang Roro. Roro ya. Bengkalis ramai itu alhamdulillah berarti orang tahu Bengkalis sekarang bagus dong. Yang kita khawatirkan kalau Bengkalis itu tak ramai. Kenapa harus antri panjang? Ingat Bang JP, antri panjang itu hanya 3 musim. Pertama Lebaran, liburan, yang kedua, yang ketiga musim durian. Kalau hari Senin, Selasa, Rebu, Kamis itu silahkan. Hanya 4 mobil, 10 mobil kadang yang berangkat. Nah, sementara bagi orang luar yang menuju ke Bengkalis rata-rata mengambil pada posisi itu. Kalau tak liburan, Lebaran, musim durian, ya antri dong, nggak mungkin. Yang namanya jalan tol saja antri, apalagi artinya ke sana. Artinya mungkin masyarakat ngelihatnya ketika mungkin di 3 kata Mas Bagus tadi 3 musim itu katakanlah mau hari libur panjang, mau Lebaran, musim durian, tentu ada antisipasi dari pemerintah kita antisipasi kabupaten. Terus pertama penambahan armada kita teruskan. Armada itu pihak ketiga dan itu tidak persoalan, kadang kita gerakkan sampai 7 bahkan 9 ketika Lebaran. Tapi karena membludak ya harus nikmati itu. Yang kedua, dermaga juga kita berikan. Pelayanan di daratan kita tidak ada persoalan. Nah kemarin kalaupun ada dermaga 1 yang lama itu rusak, nah itu kita perbaiki. Dan kita pun juga mengharapkan bantuan dari provinsi. Meskipun ini antara Bengkalis dengan Pak Neng itu satu kabupaten, tapi berharap gubernur, kemudian Pak Presiden lah, perhubungan khususnya kementerian, kenapa tidak? Karena ini Bengkalis adalah daerah terluar, daerah terdepan. Itu bukan kewenangan lagi, tapi milik bangsa Indonesia. Artinya ini sudah bisa menyatakan bahwa gubernur belum membantu ya? Ya sejauh ini kan membantunya kan di Rupat. Oh di Rupat ya. Rupat di Pulau Bengkalisnya belum ya? Pulau Bengkalis sudah dermaga yang di sebelah sisi
si Pak Neng, hanya saja kalau ingin menambah supaya lancar itu. Tapi ada kata pepatah kok, kalau ingin menikmati bagaimana indah dan nikmatnya transportasi pesisir, ya pertahankan dengan naik roro, Nikmatilah naik perahu ya. itu. Karena ketika lebaran, liburan, musim durian itu tidak bisa ditegah lagi. Ibarat seperti lebaran di jalan tol, saya katakan antri, apalagi menuju ke Bengkalis. Toh demikian, kami pemerintah Bengkalis juga menyadari masukan yang disampaikan oleh masyarakat akan kami terima, dan itu menjadi salah satu sisi bagaimana akan berbuat baik terhadap pelayanan lebih baik lagi. Itu Bang YP. Terima kasih. Pak Ketua LAM ini, kedepannya bagaimana harapan LAM bisa bersinergi lebih baik lagi dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis? Silakan untuk yang terakhir nih. Kalau Pak Sofyan. beliau Kabupaten Bengkalis, tentu kita tidak mendukunglah program-program yang dari pemerintah Kabupaten Bengkalis. Karena walaupun bagaimanapun juga kan yang namanya bermaruah. Kalau bermaruah itu kita harus sama-sama menjaga kenyamanan, kedamaian, ya dah? Kenyamanan. Semua itu tergantung pada kita itu. Bagaimana Bengkalis ke depan ini nanti lebih baik, karena Bengkalis itu, Pulau Bengkalis punya potensi yang besar ke depannya. Jadi untuk itu dari kami, dari lembaga adat mulai Kabupaten Bengkalis ini, apapun program pemerintah juga kita sudah ikut membantu, karena di dalam visi dan misi Bupati Kasmaruni Bagus ini sekarang ini, di situ juga termasuk tersemat program lembaga adat Riau. Nah, jadi itu kedepannya kita tetap mendukung ya, dan menjaga nama baik Kabupaten Bengkalis. Tetap juga memberikan kritik dan saran ya kepada pemerintah ya. Nah, supaya nanti ada keseimbangan lah, sehingga nanti jangan dia berjalan tapi ada yang salah tak mau dikritik, tapi mereka mau dikritik ya. Harus itu. Itu harus ya. Mengingat sebagai lembaga tertua di situ, kita mengingatkan, memberikan masukan. Kalau masalah-masalah pemerintahan kita tidak mau bercampur. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita sudah selesai Bual YP sore ini bersama Bapak Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis, Mas Bagus Santoso, dan didampingi oleh Ketua LAM Kabupaten Bengkalis, Bapak Datuk ya, Pak Datuk Sri ya. Sopyan Said. Wah, Datuk Sri Sopyan Said. Wah, harus jelas tapi tapi kalau kami sehari-hari dulu namanya Ian Said aja. Sekarang dia sudah bergelar Datuk. Tak mungkin lagi saya panggil Bapak Ian kan, Datuk kita panggil lagi. Terima kasih Datuk sudah bisa hadir bersama Pak. Terima kasih ya. Inilah dia, beliau berdua sudah bercerita banyak kepada kita bagaimana harmonisnya hubungan antara kepala daerah, wakil kepala daerah beserta lembaga adat Melayunya yang sama-sama bersama juga dengan Forkompindanya bahu-membahu untuk membangun Kabupaten Bengkalis yang lebih maju dan lebih terkenal lagi dan lebih bermarwah lagi ke depannya, sehingga nanti betul-betul dirasakan hasil pembangunannya oleh masyarakat banyak berkat harmonisnya kedua pemimpin ini dan didukung oleh lembaga adat Melayu Riau yang ada di Bengkalis. Terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermasa, bermarwah, maju dan sejahtera. Oke. Mantap.